berkaitan dengan etika dokter. Jadi ini harus istilahnya harus dipahami, bukan sekedar bukan sekedar secara maksimal. Jadi harus ada, memang harus perawatan dan diberikan kepada pasien ini harus hati-hati. Itu terkaitan sisi keterhatian dokter. Jadi Anda dari sisi pandangan sisi hukum bagaimana? Harusnya prosedur-prosedur ini harus tahu Anda, jangan sampai istilahnya tidak tahu dengan prosedur-prosedur ini. Karena apa? Kemampuan yang akan ditunjukkan nanti ke depan apa? Jangan sampai kita kan sudah kadang-kadang itu pasrah dengan pasien melalui UGD kita suruh pergi. Padahal enggak, harusnya kan ada berkas yang harus ditandatangani. Berkas yang ditandatangani dan berkas yang notabene-nya harus disahkan kepada Anda. Itu bentuk-bentuk yang namanya pelayanan, salah satu secara sisi hukum harus ada. Tidak boleh dokter memberikan tindakan tetapi pasiennya atau yang namanya wakilnya atau walinya atau orang situ tidak bisa memberikan informasi atau memberikan jaminan, itu ya tidak diperbolehkan, tidak melalui izin dan sebagainya, harus melalui izin. Itu konsekuensi daripada yang namanya dokter sendiri ya, itu salah satunya. Makanya kewajiban kita dari sisi hukum yang memantau sudah ada tidak prosedurnya, pasti akan ditanyakan. Itu konsekuensinya. Jangan lalu dioperasi dulu tanpa ada yang namanya berita acara. Berita acara mau operasi, para keluarganya atau ahli warisnya atau siapapun harus tahu. Jangan sampai, wah biar nggak ada keluarganya langsung dioperasi. Makanya kadang-kadang orang nggak tahu di rumah sakit RSUD sampai ngelombrok, ternyata belum ada keluarganya, nggak ditangan-tangani, akhirnya mati kan gitu. Nah, keterkaitan inilah yang segera untuk dipahami. Harusnya ditangani, ya memang perlu ditangani untuk menyelamatkan, tapi tindakan-tindakan yang misalnya bentuknya operasi dan sebagainya, kalau kasih uap, tindakan-tindakan seperti itu yang ringan-ringan bisa, misalnya ngasih uap, ngasih infus dan sebagainya boleh. Tetapi kalau yang bentuknya yang tindakan-tindakan yang bentuknya operasi ini harus yang namanya perlu dimusyawarahkan dari sisi keluarga, ya. Harus ada prosedur yang harus ditandatangani di sisi semua. Itu salah satu bentuk tekniknya. Dari sini Mas ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya Pak, mungkin diskusi Pak. Ya, monggo ayo diskusi, malah enak. Ya. Pak, yang kasusnya yang Richard Lee itu loh Pak, yang ya. Dokter, ya kan dia kan karena atas kespesialisannya dia mengadakan edukasi di Instagram, di TikTok-nya dia. Nah, atas edukasinya itu dituduh untuk dia mencemarkan nama baik, Pak. Mencemarkan nama baik beberapa brand-brand yang dianggap ya intinya saat edukasi ini Richard Lee ini dianggap merugikan brand tersebut sehingga dipenjarakan, dipidanakan. Dan nyatanya memang sekarang dipidana, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Kalau menurut Bapak, atas sebenarnya dia spesialis, dia atas keahliannya diakui dan atas sebenarnya jiwa mulianya dia kepingin memberikan edukasi, tapi karena edukasinya itu dia dipenjara, dan Pak. Gimana, Pak? Gini Mas, jadi Pak, nanti di atas, di bawah nanti mungkin pertemuan yang terakhir nanti ada istilahnya etika dokter. Jadi dokter itu tidak boleh menjatuhkan kepada teman yang lain. Wah, ini sudah mau habis jumlahnya Mas. Menjatuhkan yang lain. Jadi misalnya mau edukasi, tetapi belum tentu kan dia itu benar. Prosedurnya harus diuji, itu bentuknya kesehatan. Mau trip bagaimana trip dan orang kok harus makan dulu diutamakan dan makan gitu kan, ya memang secara logika seperti itu, tapi kan yang namanya imun ini ya macam-macam, minimal kan dari sisi kedokteran itu diutamakan. Kalau harusnya kan dia bicara bukan kebicara ke masyarakat umum, maksudnya masyarakat umum kayak orang umum. Jadi keilmuannya ya memang logika akal itu memang begitu, makan dulu, tetapi pada dasarnya kan kalau yang diutamakan yang pada dasar prosedural yang sudah diuji, nah, itu baru dibenarkan, kan gitu. Prosedural yang diuji bagaimana ya, sistemnya dia yang menyampaikan itu kan belum ada ujian, diuji secara web betul enggak. Apa timbulnya yang namanya di tengah masyarakat was-was dan sebagainya.
menimbulkan yang namanya dokter itu salah. Kan ada etikanya. Seharusnya kalau memang dia itu mampu seperti itu, ya harusnya segera mengajukan yang namanya di tingkat dinas kesehatan setempat. Prosedur sistem saya seperti ini, mungkin pakai itu, makan dulu dan menjaga kesehatan dan sebagainya. Atau yang lainnya keterkaitannya. Kan dia yang memberi informasi yang notabene adalah mengkritisi pemerintah, kan gitu. Politiknya kan di situ. Apa mengkritisi pemerintah, keterkaitan dengan sistem pemerintah itu tidak sesuai menurut dia. Menurut dia. Karena apa? Pemerintah sudah berusaha secara maksimal, prosedur protap itu kan tidak segampang kita membalik telapak tangan, tapi kan harus dimusyawarahkan, ada prosedurnya secara sisi kesehatan. Misalnya cuci tangan dan sebagainya, pakai yang namanya masker, harus pakai masker dan makan aja usah perlu pakai. Ya namanya kesehatan itu nggak bisa seperti itu. Ada minimal ada edukasi yang namanya notabene-nya adalah yang sudah diuji pemerintah. Kalau memang dia punya sistem seperti itu, ya uji masukan sebagai masukan saja ke dinas kesehatan setempat minimal. Kalau tidak kesehatan setempat, otomatis juga ke lembaga yang lebih tinggi lagi. Harus ada prosedurnya, Mas. Tidak serta-merta mengolok-olok sistem pemerintah nggak tepat. Tapi pada dasarnya dia sendiri menentang daripada sistem yang diterapkan yang sudah diuji daripada pemerintah. Inilah kadang-kadang kita itu orang awam bicara logika, tetapi kan sisi kesehatan itu tidak bisa bilang ahlinya. Kalau ahlinya kan sudah diakui, Mas. Ya, secara sertifikasi kan sudah sebagai dokter, tapi kan belum diakui dalam institusinya. Misalnya apa, dia menjabat apa? Kalau sudah menjabat, mungkin dari sisi keahliannya, dokter kan macam-macam, ada dokter umum dan spesialis. Mungkin dia ada penyakit dalam, tapi secara penyakit dalam harus ada istilahnya komunitasnya dia yang mengesahkan. Sekarang sudah ada spesifikasi sama dengan yang namanya IKKI. IKKI ini nanti juga sama, mata kuliah ini akan ada kelompok-kelompok kajian mata kuliah ini. Semua nanti. Jadi mata kuliah apapun ada istilahnya komunitas-komunitasnya. Dalam rangka apa? Ya untuk selalu berusaha untuk menjadi yang memberikan informasi yang benar dalam rangka mencari kebenaran yang sejati. Itu ya. Sampai mata kuliah apapun. Jadi kayak sampai pajak itu ya mungkin undang-undang pajak akan menjadi evaluasi di saat ini, nanti akan menjadi lebih baik terus. Itu sama dengan itu, dalam rangka untuk mendekatkan diri untuk semakin dekat ke undang-undang ini bisa sempurna. Nah, itu pun membentuk undang-undang kan harusnya apa, ada uji cobanya kan juga ada, Mas. Kalau kita lihat yang namanya teknik perencanaan undang-undang, jadi ada, jadi diuji di situ. Sama dengan kita, tidak bisa kalau kita bilang ahlinya, kalau dia ahlinya, secara otomatis ada pengakuan daripada lembaganya. Kedokteran kan satu lembaga, ada ikatannya, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau dia jadi anggota enggak, kalau jadi anggota Ikatan Dokter Indonesia berarti kan jadi salah satu bentuk anggota, bukan dia yang ditunjuk. Secara otomatis kalau dia ahli, berarti ada lembaga apa yang ditunjuk tersendiri. Misalnya apa? Ya mungkin ketuanya yang ditunjuk itu sebagai ahlinya. Itu jadi tidak serta merta orang bisa sebagai mengatakan ahli. Itu, Mas. Ahli mungkin karena apa, spesifikasi dengan pengobatannya, tapi pengakuan dari institusi itu diutamakan. Itu, Mas, ya. Itu, Mas, dari pandangan saya seperti itu. Jadi tetap siapapun yang mengkritisi, walaupun apalagi sekarang bentuknya publik, YouTuber melalui YouTube dan sebagainya, orang kan macam-macam. Nah, itu harus hati-hati. Pak, itu salah. Ada musik ya. Nah, itu salah satunya. Kalau salah satunya apa? Berusaha untuk mencari yang lebih baik. Konsekuensinya apa? Yaitu tadi. Konsekuensinya harus jalan. Kalau sudah jalan, maka dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana mencari kesempurnaan. Jadi tidak bisa Mas dikatakan ahli kalau memang dia ahli, memang ahli kedokterannya, tapi bukan secara institusinya, prosedurnya. Sama dengan saya dosen, tapi secara institusi, saya tidak bisa bicara aneh-aneh kalau tidak ditunjuk oleh Pak Rektor. Itu, Mas, ada prosedur keanggotaannya. Itu ya. Sama-sama ngomong pajak, saya ahli pajak, tapi notabene sama harus punya sertifikat penunjukan daripada institusinya.
Nah, baru sampai dikatakan ahli pajak. Prosedurnya gimana? Mungkin sampai sudah benar-benar ahli, yang minta surat dari pimpinan ketua perpajakan Indonesia. Nah, ini sertifikatnya untuk ada semua itu. Jadi dulu kalau di pengadilan itu dalam mencari keadilan itu ya kita mendatangkan yang namanya saksi ahli. Saksi ahli pun ya tidak serta-merta orang walaupun dia ngajar hukum perdata pidana, kalau tidak ada komunitasnya lembaga yang ditunjuk tidak bisa. Saya dulu pakai gitu, harus pakai yang namanya institusinya. Nah, itu bentuknya. Dulu saya pakai masalah Ibu Sajon itu sebagai saksi ahli tentang masalah pertanahan, ketatanegaraan, ketatanegaraan tentang proses pengalihan tanah. Itu kita katakan seperti itu harus ada pengakuan dari institusinya, Mas. Itu Mas ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin ada diskusi lagi, ada itu ya. Nah. Tolong ya nanti absennya jangan lupa ya di GCR itu dipenuhi ya. Dari pertemuan 1 sampai 14 itu sampai 13 itu banyak yang kosong di kelas sampean, Mas. Mbak Dewi Cahyani ini nggak muncul. Itu pertemuan sampai 13 itu banyak yang kosong ya. Yang kelihatan aktif itu Amri itu. Yang lainnya nggak. Amri absen aja yang aktif, tapi kalau gini nggak aktif. Alasannya ya apa pulsa katanya gitu. Kotak, kurang tahu saya. Mudah-mudahan banyak rezekinya semua kalau bisa online gini. Iya, walaupun rezeki tidak yang lain dari yang lainnya, gitu kan. Tuh, itu bentuk-bentuknya, Mas. Itu nanti wisudanya sampai itu Mas bulan akhir tahun, Mas ya. Tapi akreditasinya alhamdulillah kok sudah muncul. Akreditasi. Selamat, Pak. Iya. 2026 ya, Pak ya. Iya. Mudah-mudahan enak sampai aman ya. Nah, itu salah satu bentuknya. Kemarin kan sudah bisa tinggal institusinya rektoratannya. Kalau rektorat nanti juga dapat B minimal, bisa yang lainnya sudah bisa enak. Tapi kan nggak ada usaha untuk pegawai negeri Mas sampai Mas. Ya ada, Pak. Ada. Usaha berapa Mas? 28, Pak. Oh, 28. Masih bisa ada kesempatan 35 misalnya ya. Iya. Sampai gunakan seluruh maksimal. Ilahi ta'ala kan, Pak. Iya. Skala menang coba Mas. Karena apa mencari pengalaman enggak apa-apa. Iya kan? Walaupun mereka kadang-kadang itu kalau sama pegawai negeri kan kalau enggak dari bawah ya susah. Ya tetap berusaha enggak apa-apa. Ya. Yap. Itu Mas ada jadi terkaitan yang namanya kode etik itu sangat didominankan. Jadi dimanapun ada nanti kalau pertemuan mungkin yang ke-14 itu ya tadi ada kesempatan yang namanya dokter itu punya yang namanya hak. Jadi tidak diperkenankan dokter itu makanya ada istilah senioritas dokter. Nah, itu sangat tinggi ya domin dihargai di situ. Karena apa keterkaitan dengan ilmu. Itu. Nah, dokter itu kalau sampai lihat kalau nggak manggil profesor, kalau dia profesor sama kayak IACC. Itu keterkaitan kalau dia sudah profesor. Kalau dia dok, masih S3 itu dokter yang paling dok itu harus ada itu panggilannya harus selalu mengikuti dia, itu terkaitan. Kalau di hukum kan enggak perlu panggilan, yang penting notabene-nya hukum kan beda lagi. Formalitasnya yang diutamakan. Kalau kedokteran tidak harus seperti itu, Mas. Itu fungsi daripada yang etika kedokteran dan sebagainya. Mungkin yang lain, Pak Tongat, ada pertanyaan, Mbak Dewi. Lanjut aja, Pak. Lanjut, iya Pak. Itu Pak ya. Oke. Nah, lanjut sedikit, Mas ya. Lagi posisi di luar rumah ini. Oh, iya ya Pak. Hati-hati Pak di luar rumah. Iya. Lalu monitor, Pak. Iya, monggo sekecaken. Oke. Terima kasih Pak. Penting sehat walafiat. Masih bersama istri. J. Monggo.
melakukan tindakan kedokteran yang tidak perlu atau tanpa indikasi jelas. Jadi harus jelas, Mas. Makanya dokter itu identik untuk mencari kejelasan. Kadang-kadang kita itu mahal. Misalnya apa, orang masyarakat sedikit pusing kok disuruh ke lab, ya kan? Nah, itulah terjadi di tengah masyarakat kita, menganggap satu perbuatan itu mahal. Tapi secara yuridis formalnya itu adalah bentuk-bentuk indikasi kejelasan tentang analisa dokter, kapan menggunakan obat dan sebagainya. Kalau ada seperti itu, maka konsekuensinya jangan Mas dokter tidak merasa disalahkan dan sebagainya. Tindakannya tepat nanti. Kalau kita kan enggak, masih istilahnya masih awang-awang. Karena antara teori dan praktek beda. Kalau kedokteran kan enggak diaplikasikan bagaimana? Ada nilai keraguan, maka dia berhak untuk melakukan yang tindakan yang lainnya. Misalnya, Pak, ini perutnya sakit. Nah, orang mau bilang perut sakit cukup obat perut sakit aja sembuh, Pak. Kenapa harus ke lab dan sebagainya? Karena dokter punya indikasi, wah dari sisi ilmunya perut sakit ini apa enggak kanker, perut sakit ini apa sudah makan, perut sakit dan apa benar-benar apa penyebabnya, apa karena kuman dan sebagainya. Untuk mendeteksi maka dia membutuhkan yang namanya laboratorium dan sebagainya untuk memastikan kejelasan tersebut. Itu kadang-kadang di tengah masyarakat kita itu seperti itu tidak dipakai karena apa, dianggapnya kalau lab mahal dan sebagainya. Itu konsekuensi masyarakat, karena tingkat masyarakat kita adalah masih masyarakat rendah. Rendahnya masih mengedepankan yang namanya pengobat cepat waras kan gitu, tapi tidak berdasarkan yang namanya keilmuannya. Akhirnya banyak pelanggaran tersebut. Kalau sudah atas permintaan tersendiri kan beda lagi gitu kan. Kedua, kunjungan ke rumah pasien atau sebaliknya, hendaknya sepertinya seperlunya. Jadi keterkaitan kunjungan ke rumah pasien, visit kunjungannya itu boleh. Nah, itu kalau memang itu perlu diperkenankan. Hanya dokter sendiri untuk mengantisipasi kan tidak mau yang namanya rumah sakit kita di rumah gitu. Jarang sekali, kenapa alasannya seperti itu, untuk berbagai macam kebutuhan. Tiga, melakukan usaha untuk menarik perhatian umum. Jadi menarik perhatian umum, publikasi, terkait dengan saya nyuntik, dan tidak melalui etikanya, atau untuk kepentingan umum, perhatian masyarakat dan sebagainya. Keempat, meminta dahulu sebagian atau seluruhnya imbalan jasa perawatan. Ini kan sudah banyak yang menggunakan seperti itu. Dengan masyarakat itu peluang, tapi masyarakat tidak tahu, andaikan masyarakat tahu, tidak mau boleh. Apa terkaitan yang namanya permintaan dahulukan itu, jasanya diminta dulu. Yang kelima, meminta tambahan honorarium karena kasusnya sulit. Posisi kasus kan macam-macam, sulit, mungkin dietnya dan sebagainya. Wah, ini agak sulit. Dokter tidak menarik cepat, tidak bisa, tidak boleh, harus berdasarkan kemanusiaan. Menjual nama dengan pasang papan praktek. Ada kan sekarang itu dokter ternyata di situ dia gandeng dokter yang lain. Misalnya pakai benderanya dokter yang terkenal, ternyata yang praktek bukan dokternya. Nah, kan itu. Kalau masyarakat tahu secara etika ini boleh dilaporkan. Hal itu tidak diperkenankan. Karena menjual nama dengan pasang nama dokter lain dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk yang namanya adalah terkaitan dengan yang namanya untuk mencari yang namanya kebutuhannya, tapi tidak mementingkan yang namanya jiwa kemanusiaan. Kualitas dokter lain merujuk pasien ke sejawat kelompoknya. Jadi ada kan biasanya kalau rumah sakit itu miliknya dia, mereka cenderung sebenarnya merujuk pada rumah sakitnya dia, kelompoknya dia. Karena ada persentase.
Pernah kan dengar rumah sakit seperti itu banyak sekali. Hal itu kalau memang itu ketahuan, secara ketahuan itu kan harus ada laporan, Mas. Tidak diperkenankan dari sisi yang namanya karena apa? Ada etikanya. Jadi diperkenankan untuk yang namanya bikin peraturan sendiri, karena tujuan daripada dokter itu adalah berjiwa sosial berdasarkan kemanusiaan. Jadi bukan karena fungsi untuk mencari kekayaan. Itu loh terjadi kadang-kadang itu masyarakat kita. Masyarakat kita tahu secara kode etik tadi, sumpahnya tadi itu ada satu bentuk yang pelanggaran, maka hal tersebut menjadi bisa juga yang memberikan dampak pada dirinya sendiri. Nanti akan ada yang daripada dari sini. Mas, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Mbak Dewi nggak muncul sama sekali nih. Aduh. Gimana Mbak Dewi? Ada pertanyaan? Itu besok materinya mulai ini Mas, sampai anu yang diujikan Mas ya. Materi yang diujikan. Lanjut lagi. Secara sendiri atau bersama menerapkan pengetahuannya dan keterampilan kedokterannya dalam segala bentuk. Jadi merendahkan jabatan. Nah, itu Mas. Secara sendiri-sendiri atau bersama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk. Merendahkan jabatan. Misalnya kayak tadi saya bilang apa? Melanggar daripada etika. Jadi merendahkan jabatan apa ya, itu tadi tidak boleh dalam kedokteran merendahkan jabatan teman sendiri, karena apa? Ada etikanya, keterkaitan, walaupun dia itu senior tidak senior, ya sudah, nanti ada prosedurnya tersendiri yang bisa dipenuhi. Kalau kita menggunjingnya dia tidak boleh, itu sama dengan nilai-nilai agama, karena keterkaitan dengan nilai agama itu. Makanya merendahkan jabatan tidak diperkenankan, makanya harus ada konsekuensi sama antara saling menjaga etika. Dalam rangka apa? Ya itu tadi, ada lain adalah untuk membentuk bahwasanya harkat martabatnya mereka harus ada. Konsekuensinya harus dijalankan. Merendahkan jabatan diperkenankan. Tuh. Lalu memberikan rujukan secara sendiri-sendiri atau bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilan ke dokter dalam segala bentuk. Rujukan dokter umum ke dokter ahli spesialis. Jadi itu memang harus ada keterkaitan dari dokter umum itu bisa memberikan rujukan kepada dokter spesialis. Itu prosedurnya, tapi masyarakat kita kan jarang. Penyakit kulit ya dokter kulit, seharusnya ke dokter umum dulu prosedurnya. Baru ke dokter umum, baru prosedur dokter umum, baru ke dokter spesialis. Itu etikanya seharusnya. Tapi masyarakat kita kan enggak. Sakit perut, sakit dalam, sakit jantung langsung ke dokter jantung. Makanya dokter jantung pun tidak, kadang-kadang itu tidak mesti itu. Sekarang kan kalau lihat Puskesmas harus ke dokter umum baru, atau apa rumah sakit dulu itu biasanya KPD, UGD, IGD atau UGD kan dokter umum yang megang. Setelah dokter umum baru diarahkan ke dokter spesialisnya siapa.
sudah ada, maka muncul spesialisnya berwenang di situ menyelesaikannya. Itu konsekuensi daripada peraturannya. Apa? Etikanya ada. Nah, kalau sudah etikanya ada, dijalankan, maka konsekuensinya harus ada. Iya. Iya. Itu bentuk-bentuknya. Maka kewajibannya harus ada. Kalau sudah ada, dia menjalankan yang namanya prosedur yang ditunjuk. Karena apa? Dari yang kecil menuju yang berat. Dari yang kecil menuju yang besar. Itu ya. Jadi konsekuensinya apa? Dokter umumnya dokter yang notabene masih umum. Tidak spesifikasinya tidak fokus. Jadi fokusnya apa? Ya tidak spesialisasinya tidak muncul. Karena ada keterkaitan dokter umum, maka ada sekolahnya lagi kalau dokter umum, lalu nanti sekolah dokter spesialis. Tidak boleh langsung ke dokter umum dulu, dokter spesialis dulu, itu prosedurnya. Makanya keterkaitan rumah sakit itu atas penunjukan daripada dokter umum yang menentukan ini dokter sana, dokter ternyata ada unsur-unsurnya. Tidak serta-merta diikutkan pada dokter ini menentukan itu. Itu analisa pribadi kadang-kadang itu muncul. Itu ya, menerima imbalan selain DP jasa yang layak sesuai dengan jasanya. Nah, keterkaitannya karena sifat perbuatannya yang mulia, maka uang diterima tidak diberi nama upah gaji, melainkan honorarium. Istilah saja, Mas. Sebagaimana pedomannya. Disesuaikan kemampuan pasien pertama. Tidak boleh serta-merta saya naik dewi pasien. Makanya kadang-kadang itu kalau pasien sendiri menentukan kalau dokter itu mahal, dia tidak mengukur sendiri. Kadang-kadang itu konsekuensi daripada yang. Oke Mas ya, kita cukupkan Mas ya. Pak Tongat. Siapa? Kita cukupkan ya. Ada pertanyaan? Ada. Cukup Pak. Cukup ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas. Selamat malam.